Gatot Nurmantio berkata, meskipun diberhentikan tidak hormat, Verdi Sambo bisa berkarir lagi di kepolisian. Contoh undang-undangnya kita lihat saja, ya kan? Dengan kode etik masih ada lagi waktu 3 hari untuk mengajukan banding. Setelah banding, etika banding menyiapkan kurang lebih 30 hari. Nah itu jaraknya 21 hari. Dan yang lebih parah lagi, undang-undangnya saya lupa. Itu 3 tahun kemudian, Kapolri boleh meninjau ulang. Oh, Perpol itu, peraturan Kapolri nomor 22 tahun nomor 7 tahun 20 ini yang saya sampaikan tadi. 2022 ya. Tadi saya katakan 69 ya, saya nggak tahu pasal berapa. Itu bisa. Pelanggaran kode etik. Ya, ini juga menyeret 35 orang nih. 35 orang. Iya, yang dipatsus. Jadi sudah jelas, Mas, proses ini ya. Pertanyaannya kan, what next setelah kasus ini meledak, kemudian dengan membuka segala macam catatan-catatan di tubuh Polri, di jantungnya loh, di jantung Polrinya loh ya. Ya. Inilah yang saya himbau kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar. Secara etika hukum kurang ajar. Jadi kejengkelan orang itu ada di puncak tuh, dan orang ingin tahu apakah peristiwa ini bisa membalikkan persepsi kita tentang kedudukan etis seorang pejabat tinggi. Nah kalau misalnya di kepolisian tentu ini akan dilakukan evaluasi kurikulum di dalam jenjang pendidikan kepolisian apa aja yang diterangkan di situ. Apakah ada pelajaran tentang etik, tentang etos bahkan itu yang berhubungan dengan cara seseorang mengevaluasi dirinya sendiri. Bukan dia dievaluasi orang lain, tapi dia sendiri mampu mengevaluasi. Dia sudah menyiapkan. Jadi seandainya ada apa, dia siap. Tapi intinya Bang Hersu, saya melihat ini adalah ada pertempuran. Kenapa pertempuran? Ada yang ditembak, bukan tertembak. Berarti pertempuran. Di intern polisi, antara polisi yang bajingan, ya, pengkhianat, pembunuh, mengkoordinir judi yang tidak manusiawi, bahkan nggak masuk akal. Anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran. Karena itu yang disebut sebagai etos kepemimpinan. Dia yakin bahwa dia punya mental untuk potensi berbohong. Dia yakin dia punya mental untuk melakukan kejahatan bahkan di dalam dirinya sendiri. Jadi itu mesti ditanamkan dari awal bahwa pejabat tinggi justru punya peluang untuk melakukan kejahatan. Saya melihat ini sesuatu yang sangat amat berbahaya. Ya, jadi kepolisian itu adalah institusi yang sangat luar biasa. Jadi, ujian etis itu betul-betul harus radikal ujian etis itu tuh. Nah mereka yang masuk ke kepolisian dengan nyogok, itu pasti nggak mungkin dapat pengalaman etos yang luar biasa tuh. Saya kenal begitu banyak pejabat Polri yang pintar sekaligus beretika itu. Dan itu sebetulnya makin lama makin sedikit kan. Lalu orang anggap seluruh kepolisian akhirnya mesti direformasi ulang, di-reinstall itu. Ini pelajaran penting dan kelihatan Pak Sigit itu ada di dalam kerisauan dirinya sendiri, mampu nggak dia lakukan itu. makanya saya himbau kita semuanya beri kesempatan kepada Kapolri untuk membersihkan semuanya. Jangan ganggu. Kalau kita tidak bisa membantu, doakan agar polisi yang profesional, yang mempunyai jati diri, yang membela rakyat, melindungi rakyat, menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat menang. Maka sebagian tadi dalam melawan imperialisme dan komunisme tadi kita bisa menang. Tapi kalau tidak, bersiap-siaplah kamu jadi budak. Evaluasi kurikulum etis di kepolisian itu harus juga menjadi evaluasi seluruh institusi pemerintah, termasuk istana yang sering berbohong. Aparatnya sudah diporak-porandakan kan gitu sekarang ini. Siapa yang akan menjaga bangsa ini kalau tidak kita bangkit? Ya, ingat, abai adalah awal dari kemusnahan bangsa. Gatot Nurmantio berkata, meskipun diberhentikan tidak hormat, Verdi Sambo bisa berkarir lagi di kepolisian.
EKS Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio saat ini sedang menyoroti kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang melibatkan petinggi Polri Verdi Sambo. Di kanal YouTube Refli Harun, Gatot Nurmantio secara tegas mengungkapkan tersangka pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Verdi Sambo, bisa berkarir di kepolisian lagi. Gatot Nurmantio menjelaskan, kasus Brigadir J adalah wahana perang antara dua kubu di tubuh Polri. Ini ada pertempuran di internal polisi antara polisi yang bajingan, pengkhianat, pembunuh dengan polisi yang bermoral, profesional, dan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat. Ujar Gatot dikutip dari pada Sabtu dari kanal YouTube Refli Harun. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat ikut membantu Kapolri untuk bersih-bersih institusi Polri. Dikarenakan bisa jadi oknum-oknum polisi yang bermasalah dan telah dipecat dapat kembali dan berkarir lagi. Undang-undangnya saya lupa. Ini 3 tahun kemudian setelah sidang etik, Kapolri boleh meninjau ulang. Itu bisa. Inilah yang saya imbau kepada Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini, tegas Gatot. Ia menerangkan, secara etika, hal tersebut kurang ajar karena seorang perwira tinggi yang diberhentikan oleh Presiden bisa berkarir lagi. Nah, sekarang Presiden sudah memberhentikan 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa dirawat lagi. Siapa lo? Bisa ditinjau lagi dan bisa minta Presiden untuk anulir lagi. Gimana ceritanya ini? Ujar Gatot serius. Diketahui peraturan tersebut adalah peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022, di mana Kapolri berhak untuk meninjau kembali hasil sidang etik terhadap anggotanya. Peraturan tersebut bisa menjadi celah untuk Sambo yang telah diberhentikan tidak hormat karena terbukti terlibat dalam penembakan Brigadir J untuk kembali ditinjau statusnya dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Karena itulah Gatot Nurmantio tidak lelah mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus Brigadir J. Mari kita sama-sama saksikan polisi mana yang menang. Kalau kita nggak kasih support ke polisi yang baik, mereka bisa kalah, pungkasnya. Ini ada pertempuran di internal polisi antara polisi yang bajingan, pengkhianat, pembunuh dengan polisi yang bermoral, profesional, dan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat. Ujar Gatot dikutip dari